semangat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. 5. Kemanusiaan sosial yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hai teman-teman, senang sekali bisa kembali lagi dan jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan terima kasih, selamat menonton video selanjutnya. Hai teman-teman semua, senang sekali hari ini bisa kembali lagi hadir dan juga sharing video baru ke kalian. Nah, kali ini saya akan sharing tentang satu hal yang sudah viral akhir-akhir ini, yaitu pemilihan Putri Indonesia tahun 2020. Pemilihan Putri Indonesia tahun 2020 sudah berlangsung dan sudah berjalan dengan baik dan sudah keluar siapa yang menjadi putri yang terbaru di tahun ini. Namun di pemilihan kali ini menyisakan satu hal yang sudah viral akhir-akhir ini, yaitu tentang finalis dari Sumatera Barat, yaitu Kalista, di mana dia dinilai oleh berbagai orang di luar sana bahkan menimbulkan hujatan terhadap dia, celaan terhadap dia, bahkan hinaan terhadap dia karena mereka melihat dia tidak menghafal Pancasila ketika Ketua MPR memberikan pertanyaan tentang 5 sila di dalam Pancasila. Namun bagi saya dia hanya saja terlihat tidak menghafal. Untuk itu hari ini saya akan memberikan video atau memberikan tanggapan kepada Putri Indonesia dari Sumatera Barat, termasuk kepada orang-orang yang mencibir dia. Tanggapan saya, teman-teman, saya akan memberikan tanggapan saya yang pertama kepada Kalista. Bagi banyak orang di luar sana dia tidak menghafal Pancasila, tapi bagi saya dia bukan tidak menghafal, tetapi pada waktu itu dia hanya saja terlihat grogi dan apa yang dia tahu akhirnya jadi lupa. Teman-teman, tidak usah kita berdiri di depan banyak orang seperti Kalista. Kita aja yang berdiri di depan beberapa orang saja, apa yang kita persiapkan bisa saja lupa. Kalau teman-teman yang menonton video ini adalah seorang mahasiswa atau seorang pelajar, teman-teman yang mungkin sudah mempersiapkan presentasi 2 minggu sebelumnya, dan pada waktu itu harus presentasi, dan ketika harus presentasi di depan banyak orang dan apalagi dilihat oleh dosen dan mungkin juga dilihat oleh rektor dan juga dosen yang lain, pasti apa yang kita hafal, pasti apa yang sudah kita persiapkan di PowerPoint kita bisa saja lupa. Kenapa? Karena gugup, karena dinonton, dilihat oleh dosen, dilihat oleh teman-teman, bahkan dilihat oleh rektor. Maka kita harus memaklumi pada waktu itu. Kenapa? Karena Kalista sedang menjawab pertanyaan di depan banyak orang, bahkan di depan para menteri. Bahkan teman-teman, kalau kita mempersiapkan apa yang sudah kita tahu, tapi pada waktu itu Kalista mempersiapkan pertanyaan yang sama sekali dia tidak tahu, maka kita harus memaklumi kondisi Kalista pada waktu itu. Dia bukan tidak hafal, tetapi hanya saja grogi. Yang kedua, bagi orang-orang di luar sana yang mencibir dia, yang katanya bilang dia tidak menghafal, tapi bagi saya dia bukan tidak menghafal, tetapi hanya saja lupa. Teman-teman, tidak menghafal dan lupa itu berbeda. Kalau tidak menghafal berarti Kalista tidak pernah mau tahu dan tidak pernah mau belajar tentang Pancasila. Tetapi lupa itu berbicara mengenai satu kondisi atau peristiwa. Saya kasih contoh paling simpel begini nih. Teman-teman yang suka berpergian jauh atau suka pergi ke satu tempat atau satu daerah, pasti kalau kita pergi berulang-ulang kali, kita sudah ingat tempat itu atau sudah hafal rute atau patokan-patokan kepada tempat itu. Namun, kalau kita pergi ke tempat itu di situasi yang gelap atau situasi malam hari, pasti rute-rute atau patokan-patokan yang biasanya kita hafal, tetapi pada waktu itu kita pergi pada malam hari yang gelap, yang akhirnya kita tidak bisa melihat dengan jelas, akhirnya rute itu atau tempat itu jadi lupa. Tapi bukan berarti kita tidak ingat atau tidak hafal ke tempat itu, namun karena malam kita jadi lupa untuk pergi ke tempat itu. Sama seperti Kalista, saya pikir dia bukan tidak hafal, tapi lupa karena kondisi situasi yang menegangkan, apalagi dia sudah masuk di top 6. Maka saya pikir dia bukan tidak hafal, tapi lupa karena kondisi atau situasi yang rame, yang membuat dia akhirnya gugup dan nervous pada waktu itu. Namun yang ketiga adalah begini. Bagi teman-teman di luar sana yang katanya lebih jago atau lebih hafal Pancasila dari Kalista atau yang mencibir Kalista, ada baiknya kita perlu refleksi. Tanggapan saya yang ketiga ini mengajak kita untuk merefleksi. Merefleksi apa? Teman-teman, gak ada gunanya kalau kita hafal Pancasila tetapi kita tidak menghidupi Pancasila. Kita hafal Pancasila tetapi akhirnya kita menolak Pancasila.
kita hafal Pancasila, kita tahu Pancasila, bahkan kita menganggap diri kita lebih hebat dari Kalista, tetapi kita punya niatan untuk mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain, itu percuma saja. Bahkan teman-teman yang mengaku menghafal Pancasila tetapi tidak mempraktekkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti teman-teman jauh lebih di bawah dari Kalista. Saya kasih contoh paling simpel begini nih. Kita semua pasti hafal Pancasila, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Tetapi ada banyak orang di luar sana yang hobinya mengkotak-kotakan orang, intoleransi beragama. Bahkan ada banyak ASN di berita ini, teman-teman boleh baca ya, ternyata menolak atau anti Pancasila. Nah, apakah itu hal yang baik? Tentunya tidak baik. Hal itu sebenarnya lebih memalukan dari kondisi Kalista. Maka di akhir video ini saya mengajak teman-teman bukan hanya sekedar menghafal, sekedar menghakimi Kalista, atau sekedar mengakui bahwa saya lebih bisa dari Kalista. Tetapi mari, kalau kita lebih bisa, kalau kita sudah menghafal Pancasila, kita menghidupi, kita praktekkan, kita